Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada berita yang mungkin Bapak Ibu guru harus ketahui ya, terutama untuk honorer pada umumnya dan guru ya, guru honorer pada khususnya, berdasarkan konten-konten yang selama ini kami unggah di channel ini ya, itu fokusnya itu ke guru sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, ada informasi penting yang Bapak Ibu harus ketahui, bahwasanya terkait dengan informasi P3K Guru ini baru-baru saja BKN ya menginformasikan dua info penting ya. BKN siapkan portal baru ya untuk CASN 2023 guru honorer P1, P2, P3, P4 ya. Cek empat hal ini. Di sini ada portal baru katanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja ini menguntungkan peserta P3K tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Di sini informasinya dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya Badan Kepegawaian Negara atau disingkat BKN siapkan portal baru bagi pelamar CPNS 2023 dan P3K. Di sini dikatakan juga bahwa cermati ini biar tidak kecele. Ini dilansir di salah satu media Bapak Ibu ya, yaitu gpnn.com. Nah, diberitakan ya dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Panselnas CASN itu membuat semacam terobosan baru ya dalam seleksi CPNS 2023 dan P3K. Bahkan dikatakan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto, seleksi tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan ada perbedaan sih ya terkait dengan apa ya, seleksi tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini dikatakan ya, tahun ini BKN menyiapkan portal ASN Karir ya. Jadi nantinya selain SSC ASN Bapak Ibu ya sebagai portal utama ya pendaftaran P3K Guru tahun 2023, di sini ternyata BKN juga menyiapkan portal ASN Karir. Nantinya di portal ASN Karir ini itu menampilkan informasi uraian tugas, informasi jabatan, dan perkiraan pendapatan. Nah, jadi kalau menurut admin pribadi ya, fungsi dari portal ASN Karir ini nantinya itu akan memberikan informasi terkait dengan formasi yang Bapak Ibu lamar. Jadi secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan mengetahui, oh ketika Bapak Ibu diangkat ASN di jurusan ini, maka tugas Bapak Ibu akan seperti ini. Kemudian nantinya ada informasi jabatan dan kira-kira berapa gaji dalam satu bulan. Nah, disitulah nantinya Bapak Ibu apa ya, ya bisa memutuskan apakah ingin melamar formasi tersebut atau tidak. Karena portal ASN Karir ini dimunculkan atau dibangun oleh BKN ini untuk mengantisipasi kejadian di tahun-tahun sebelumnya banyak yang sudah lulus tapi mengundurkan diri Bapak Ibu ya, karena ketidaktahuan apa tugas, informasi jabatan, dan perkiraan pendapatan untuk formasi yang mereka lamar. Seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan terobosan baru dalam rekrutmen CASN ya. Dengan adanya informasi terkait uraian tugas, informasi jabatan, dan perkiraan pendapatan, lanjutnya akan membantu pelamar untuk memilih formasi sesuai dengan keinginannya. Wow, ini kabar baik Bapak Ibu ya. Dia mengungkapkan dengan informasi lengkap tersebut diharapkan pelamar dengan penuh kesadarannya sendiri memilih formasi serta jabatan termasuk lokasi yang tersedia di portal SSCISN. Diharapkan ketika dinyatakan lulus tidak ada peserta yang mundur karena alasan lokasinya jauh, pendapatan minim,
dan menjanjikan. Haryomo menegaskan portal ASN Karir sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi informasi kepada publik. Jadi sebelum memilih formasi nantinya Bapak Ibu bisa cek dulu ya di portal ASN Karir ya. BKN selalu berkomitmen melakukan perbaikan sistem rekrutmen yang lebih profesional dan berintegritas. Dia juga menghimbau kepada peserta untuk cermat membaca informasi yang ada di SSC ASN. Kemudian perhatikan persyaratannya, kalau sudah fix baru mendaftar. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan sebelumnya Haryomo menegaskan P3K menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun ini ya, dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K untuk seleksi CSN tahun ini, mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, kemudian di sini katakan untuk kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Untuk kelompok jabatan pelaksana, selain disesuaikan dengan proyek pegawai pensiun, juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CSN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Kemudian informasi kedua dari BKN Bapak Ibu ya, di sini dikatakan salah satu artikel lagi di jpnn.com. Di sini dikatakan seleksi CPNS 2023 dan P3K menggunakan sistem CAT. Ada tes observasi. Di sini BKN langsung memberikan informasi. Seleksi CPNS 2023 dan P3K nantinya Bapak Ibu ya, itu akan menggunakan sistem CAT ya. Nah, kalau di guru yang tidak dites itu tinggal P1. Kalau P2, P3, P4 itu tetap mengikuti tes CAT atau komputer assist test. Badan Kepegawaian Negara sebagai ketua Panselnas meminta para pelamar Bapak Ibu ya untuk menyiapkan diri menghadapi tes nanti ya. Yang mana di sini kita lihat pendaftaran CPNS 2023 dan P3K sudah makin dekat. Insya Allah dimulai 17 September sampai 6 Oktober mendatang, kata PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto ya. Dia menyampaikan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS itu meliputi tes wawasan kebangsaan, kemudian TWK 30 soal, tes intelijensi umum TIU 35 soal, tes karakteristik pribadi TKP 45 soal. Total waktunya itu adalah 100 menit Bapak Ibu ya. Jadi untuk CPNS itu total waktu pelaksanaan tes CAT-nya itu 100 menit Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan P3K? Nah, di sini kita lihat untuk seleksi P3K 2023 Bapak Ibu meliputi seleksi kompetensi teknis ya. Ada sekitar 90 soal Bapak Ibu ya, ada sekitar 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultur 20 soal, dan wawancara 10 soal dengan total waktu 130 menit. Baik CPNS maupun P3K diseleksi lewat sistem chat. Nah, di sini jelas dikatakan dari penjelasan BKN tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada tes observasi seperti yang dilakukan pada seleksi P3K Guru 2022. Artinya tidak ada lagi observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tapi untuk P2 dan P3 tetap mengikuti tes chat UNBK, tapi materi soalnya nanti itu terkait dengan tupoksi sebagai seorang guru atau observasi atau penilaian diri sendiri. Oke Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.